Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sesi kisah nyata pengalaman horor. Di sini aku akan membawakan nih suatu kisah nyata pengalaman horor dari seorang pemuda di malam Jumat Kliwon. Kisah ini dimuat di website m.kaskus.go.id dan dituliskan oleh sebuah akun bernama Piendut. Kalau kalian ingin membaca kisah ini secara langsung, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja ke ceritanya. Suatu ketika, terdapat seorang pemuda. Kita sebut saja namanya Trisno. Trisno tinggal di Dusun Bade, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Pada suatu malam nih, Trisno tuh sedang bermain PlayStation atau PS di rumah salah satu temannya yang kita sebut saja namanya Andi. Karena keasikan memainkan PS, Tresno dan Andi hingga lupa waktu. Dan pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Di sini Andi tuh mencoba nih memperingatkan Tresno. No, udah jam 9 loh. Kamu gak pulang. Nanti dicariin bapakmu loh. Lagi seru nih. 1 jam lagi deh. Setelah perbincangan ini, mereka berdua tuh masih asik nih memainkan PS-nya. Ya mungkin sedang memainkan GTA ya, Grand Theft Auto, yang mungkin nih menggunakan cheat, kebal polisi, nyawa full, uang dan senjata unlimited. Jadi kan kayak keasikan gitu, hingga waktu menunjukkan pukul 12 malam. Waduh, udah jam 12 nih. Mampus aku. Bisa diomelin habis-habisan nih nanti. Aku pulang dulu ya, Di. Tresno langsung mengambil kunci motornya nih dan bergegas pulang. Awalnya di jalan tuh masih terang. Ada beberapa orang yang juga berlalu lalang nih, menggunakan mobil maupun menggunakan motor. Namun, saat memasuki kawasan Senggulung, lampu penerangan mulai berkurang dikarenakan desa tersebut tuh dikelilingi oleh hutan. Sedangkan untuk menuju ke rumahnya yang berada di Bade, Trisno tuh harus melalui area hutan yang cukup lebat. Angin dingin mulai menerpa. Trisno mulai nih kedinginan. Ia mencoba mengancingkan jaketnya agar mengurangi rasa dingin yang masuk ke tubuhnya. Mendadak nih, ada sekelebat bayangan putih melintas tepat di bawah roda motor Trisno. Di sini Trisno tuh kaget dan mengucapkan, Apa tuh? Trisno melihat benda putih tersebut masuk ke semak-semak. Di sini Tresno mencoba nih untuk positive thinking. Tresno berpikir bahwa benda putih tersebut adalah kucing. Tresno di sini mencoba nih untuk melanjutkan perjalanan kembali. Tapi sayangnya mesin motornya tiba-tiba mati. Ya Allah. Kenapa lagi nih? Jangan sekarang dong mogoknya. Gak lihat posisi apa? Buru-buru, Tresno mengambil ponsel dan menyalakan senternya. Tresno melihat speedometer bensinnya tuh sudah di paling akhir. Tresno berpikir bahwa dia tuh kehabisan bensin. Di sini, Tresno mau nggak mau harus mendorong motornya sambil mencari rumah yang menjual bensin. Awalnya, motor yang didorong Tresno tuh begitu ringan.
Tapi lama-kelamaan nih, rasanya tuh jadi tambah berat, dan akhirnya tuh kayak berat gitu. Tresno melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa nih di sekitarnya. Tapi anehnya, perasaan Tresno tuh mulai berkecamuk. Ditambah lagi, Tresno tuh mencium nih bau anyir yang lama-kelamaan tuh mulai mendekat. Di sini, Tresno yang sendirian di tengah jalan yang sepi, tentu saja merasa merinding dengan keanehan yang dirasakannya pada saat itu. Di sini, Tresno tuh sempat berpikiran untuk lari dan meninggalkan motornya. Tapi kan, ya nggak mungkin ya. Kalau dia meninggalkan motornya di tengah jalan, dan ya kalau sampai rumah gitu kan, terus orang tuanya tahu kalau motornya tuh ditinggalkan di tengah jalan, itu malah lebih menakutkan daripada bertemu setan di tengah jalan. Oke, lanjut. Di sini, Tresno hanya bisa melantunkan doa-doa yang sering diajarkan oleh bapaknya. Tiba-tiba nih, dari kejauhan ada sinar lampu. Sepertinya, lampu tersebut dari seseorang yang mengendarai motor. Tresno berharap nih, orang tersebut tuh mau membantunya. Tresno mencoba nih, melambaikan tangan ke arah pengendara motor tersebut, sambil mengatakan, Tolongin saya, Pak. Saya kehabisan bensin, Pak. awalnya, orang tersebut tuh ingin membantu Tresno, tapi mendadak tercengang. Bola matanya membulat, seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Tanpa berkata-kata lagi nih, orang tersebut mengencangkan tarikan motornya dan pergi tanpa mengatakan apapun kepada Tresno. Di sini, Tresno tuh mengeritkan dahi gitu, kayak bingung dengan aksi pengendara motor tersebut. Tak mau berlarut-larut nih dalam pemikiran yang aneh. Tresno melanjutkan mendorong motornya hingga tiba di depan sebuah rumah yang menjual bensin. Namun, tokonya tuh sudah tutup nih. Karena kan ya udah malam gitu kan. Di sini, Tresno tuh nekat nih untuk mengetok pintu rumah itu untuk membangunkan penghuni rumahnya. Assalamualaikum, Pak, Bu. Saya mau beli bensin. Dari dalam rumah, ada seorang wanita nih yang terjaga dan samar-samar mendengar ketukan yang dilakukan oleh Tresno. Dan di sini, tampaknya sosok wanita tersebut membangunkan suaminya yang sedang tertidur. Pak, bangun. Ada yang mengetuk pintu rumah kita, Pak. Siapa tuh, Bu, malam-malam gini? Gak tahu, Pak. Bapak lihat aja deh. Pria tersebut, kita sebut saja namanya Pak Wahid. Pak Wahid akhirnya tuh turun nih dari kasurnya dan membuka pintu rumahnya. Di sini Pak Wahid mencoba nih menanyakan kenapa Tresno tuh mengetuk pintunya malam-malam gini. Ada perlu apa ya? Maaf, Pak, mengganggu malam-malam. Motor saya kehabisan bensin. Di sini Pak Wahid tuh melihat ke arah motor milik Tresno dan terkejut nih dengan apa yang dilihatnya. Astagfirullah, ya Allah, kamu dari mana, Nak? Kenapa, Pak? Saya dari rumah teman saya. Ini mau pulang nih ke Bade. Di sini, Pak Wahid menepuk bahu Tresno, kemudian menggiring Tresno ke arah motornya. Mulanya, Pak Wahid tuh ingin mengisi bensin motornya Tresno. Tapi ketika dibuka nih tangki motornya, ternyata bensin motornya Tresno tuh masih penuh. Di sini, Pak Wahid tuh mencoba nih untuk mengatakan pelan-pelan kepada Tresno. Nak,
Bukan karena bensin motormu tuh mogok. Ini tuh masih penuh. Di sini, Tresno mencoba nih untuk melihat ke tangki motornya. Dan ternyata benar. Bensinnya tuh masih terisi penuh. Di sini, Tresno tuh dalam hatinya ngomong nih. Lalu kalau bukan karena bensin, kenapa nih motorku bisa mogok ya? Pak Wahid mendekati Tresno yang tampak kebingungan dan mengatakan, "Saat nanti sampai di rumah, jangan langsung masuk ya. Suruh orang tuamu ngambil seember air untuk disiramkan ke tubuh kamu. Paham nggak? Lain kali, jangan pulang terlalu malam, biar tidak diikuti makhluk ini." Bagai disambar petir nih, badannya Tresno tuh mulai bergetar. Tresno mulai paham kemana arah perbincangan mereka berdua. Tidak ingin menunggu lama nih. Tresno segera berpamitan kepada Pak Wahid dan melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumah. Motor yang tadinya mogok nih sudah bisa menyala karena dibantu oleh Pak Wahid. Namun, Pak Wahid tidak bisa mengusir makhluk tersebut yang sudah mengikuti Tresno sejak memasuki kawasan hutan. Keringat mulai bercucuran nih, dada terasa terhimpit benda yang keras. Bulu kuduk ikut meremang mengiringi perjalanannya. Tresno terus melanjutkan tanpa menengok ke belakang nih. Di pikirannya sekarang adalah ingin cepat pulang dan bertemu kedua orang tuanya. Tepat pukul 12 malam, lebih 25 menit, Tresno sampai di pekarangan rumahnya. Ayahnya Tresno sudah siap membawa rotan di tangannya, sudah hafal cara menghukum anaknya yang bandel. Namun, saat melihat Tresno yang membawa sosok yang sangat mengerikan, buru-buru nih ayahnya Tresno tuh masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu. Di sini, Tresno yang sudah sampai di depan rumahnya berteriak untuk memanggil ibu dan juga bapaknya. Bu, Pak, ambilin air, Bu. Cepat ambilin air. Di sini, ibunya yang mendengar teriakan Tresno tuh langsung menjawab nih. "Astagfirullah, no. Kenapa kamu baru pulang jam segini?" Bu, ambilin air sekarang. Nanti aku ceritakan deh. Di sini, ayahnya Tresno yang kembali masuk ke rumahnya. Ketika melihat Tresno datang, ternyata ayahnya Tresno tuh mengambil seember air. Dan pada saat itu, Tresno diguyur air tanpa ngomong apapun. Tidak hanya sampai di situ nih, ayahnya Tresno tuh juga mengguyur motor milik Tresno dengan menggunakan air. Setelah memejamkan mata dan membaca doa, barulah nih makhluk yang mengerikan tersebut tuh lenyap. Di sini Tresno yang basah kuyup nih, dia tuh merengek nih. Bapak. Bapaknya Tresno nih langsung nih menutup kepala Tresno dengan menggunakan ember. Tresno tuh adalah anak yang tidak mendengarkan nasihat bapaknya gitu. Udah dibilang nih beberapa kali, jangan pulang malam-malam. Masih aja. Di sini ayahnya Tresno tuh ngomong dan akhirnya tuh ketahuan nih, makhluk apa sih yang sebenarnya mengikuti Tresno. "Ayo Bu, kita masuk rumah saja. Biarkan nih si Tresno tuh dibawa oleh gombel. Dasar anak bandel." Wah, Bapak. Tega, ikut. Di sini Tresno tuh buru-buru nih mengekori kedua orang tuanya dan masuk ke rumahnya. Sejak saat itu nih, Tresno tuh tidak pernah lagi nih pulang tengah malam. Biasanya nih sehabis maghrib, Tresno tuh sudah sampai di rumah. Tresno tidak ingin mengalami kejadian yang mengerikan lagi untuk kedua kalinya. Oke, pesan dari cerita yang aku bawakan kali ini tuh ya,
Jangan pulang larut malam nih, apalagi jika harus melewati jalan yang masih jarang dilewati orang nih. Salah-salah, malah mengundang makhluk tak kasat mata untuk ngikut. Terus nih, kalau udah berpamitan nih sama orang tua, jangan pulang melebihi waktu yang ditentukan nih. Ini tuh beruntung nih, cuma diikuti oleh makhluk tak kasat mata dan pulang dengan selamat. Beda lagi nih ceritanya, kalau Tresno tuh malah diikuti begal. Oke, berikutnya nih, sebelum keluar rumah, disarankan untuk membaca doa nih, sesuai dengan agamanya masing-masing, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sampai sini aja nih cerita yang aku bawakan kali ini. Bagaimana nih pendapat kalian mengenai cerita ini? Apakah cerita ini tuh menyeramkan? Atau malah merasa kasihan nih sama Tresno? Atau mungkin bahkan merasa bahwa cerita ini tuh lucu? Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton videoku sampai akhir. Kalau nih kalian tuh punya ide atau mungkin kalian punya pengalaman hidup dan pengen kalian ceritakan dan aku bawakan di channel YouTube ini, bisa banget kalian kirim pengalaman hidup kalian di email aku, yaitu tridiansi16@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata nih, mohon dimaafkan ya. Aku Tridiansi, bye-bye.